Polemik dana koperasi siswa atau Kopsis SMP Negeri 1 Kota Gorontalo ini berbuntut panjang. Abdul Latif Yunus selaku Ketua Komite SMP 1 Kota Gorontalo menduga adanya aliran dana Kopsis yang mengalir ke pejabat dinas. Abdul kini siap mengadu langsung ke Wali Kota Gorontalo Adan Dambea. Pihak komite dan orang tua siswa kini mempertanyakan dana puluhan juta rupiah yang semestinya kembali ke kantong para siswa. Informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan wartawan Tribun Gorontalo, rekan Hercianto Tangahu. Rekan Hercianto, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Nurma di studio Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo terkait dengan polemik dana koperasi siswa yang terjadi di SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Dan ada dugaan dari orang tua maupun pihak komite sekolah di mana dana tersebut mengalir ke salah satu dinas di Kota Gorontalo. Nah, aroma ketidakberesan ini terendus saat setahun yang lalu ya, pemicunya dana koperasi siswa yang raib entah kemana, hingga membuat ketua komite geram dan beliau siap mengadu langsung ke Wali Kota Gorontalo Aden Lambea. Dan persoalan ini bukan sepele, komite dan orang tua mempertanyakan dugaan hilangnya dana puluhan juta rupiah yang semestinya kembali ke kantong para siswa-siswi yang saat tahun ini akan lulus. Dan ketua komite sendiri, Abdul Latif Yunus, menyampaikan kekecewaannya saat diwawancarai Tribun Gorontalo. Nah, konflik semakin memanas saat jelang ujian nasional atau ya pelaksanaan ujian nasional ketika komite dan orang tua membahas kebutuhan siswa-siswi. Nah, dalam rapat tersebut pihak sekolah dalam hal ini Kepsek menyebut bahwa dana Kopsis yang sudah dikumpulkan besarannya sebesar 100.000 rupiah per siswa yang total siswanya berjumlah 258 itu 70.000 akan dialokasikan untuk biaya pas foto dan CD para siswa-siswi, sementara 30.000 sisanya itu akan dialokasikan untuk kegiatan perpisahan. Nah, Abdul Latif mengaku bahwa 30.000 dana perpisahan yang totalnya kurang lebih sekitar 7 juta rupiah, 7 juta lebih, itu memang dipersulit saat proses pencairannya. Dan selain itu, ia baru mengetahui bahwa dana yang seharusnya dikembalikan tersebut yang berdasarkan kesepakatan kemarin untuk pembiayaan pas foto dan juga CD, itu ternyata bisa terakomodir dalam bantuan operasional sekolah. Dan itu pun dikonfirmasi oleh salah satu orang tua siswa, mantan orang tua siswa, Aan Karim, yang menjelaskan bahwa memang dana BOS itu bisa mengakomodir biaya pas foto. Nah, sehingga memang uang 70.000 ini kemudian dipertanyakan penggunaannya seperti apa, transparansinya seperti apa. Nah, sementara terpisah kami konfirmasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gorontalo, Rosmawati Bilonggatu, menyebut bahwa alokasi dan transparansi daripada dana Kopsis tersebut sudah sudah tersampaikan atau sudah diberikan kepada masyarakat, kepada orang tua murid, baik yang 30.000 yang nantinya akan dikembalikan dan 70.000 itu sudah digunakan untuk biaya cetak foto dan juga CD. Memang saat dikonfirmasi, kepala sekolah ini, Ibu Rosmawati ini menjelaskan bahwa memang bantuan operasional sekolah rupanya digunakan untuk biaya kebutuhan CD maupun pas foto bagi siswa-siswi yang tidak membayar atau tidak memberikan simpanan sebesar 100.000. Jadi beliau sampaikan bahwa siswa-siswi yang tidak membayar ini yang kemudian ditanggulangi oleh BOS. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan oleh komite maupun orang tua. Mengapa justru dana BOS bisa membiayai atau mengakomodir siswa-siswi yang tidak membayar, sementara siswa-siswi yang membayar tetap normal. Namun terungkap ternyata siswa-siswi yang tidak membayar ini tetap membayarkan 70.000. Jadi yang katanya tidak memberikan simpanan 100.000 tetap pada saat kesepakatan rapat tetap dimintai 70.000 untuk membiayai pas foto dan juga CD.
Nah, ini yang kemudian uh, memantik kemarahan daripada ketua komite yang kemudian secara tegas ia akan menyampaikan atau mengadukan hal ini kepada Wali Kota Gorontalo Aden Gambea. Tak hanya itu, ia juga mengantongi sejumlah indikasi kecurangan, baik itu pungli dan lain sebagainya yang kemudian sering terjadi atau sering ada di kawasan pendidikan, dalam hal ini di sekolah SMP Negeri 1 Kota Gorontalo. Nah, tadi kami konfirmasi, Tribun Gorontalo tadi mencoba mengkonfirmasi hal ini ke salah satu dinas yang disebut oleh wakil ketua komite sebagai dinas yang terlibat atau tempat di mana uang tersebut mengalir. Namun hingga saat ini pun kami belum bisa menerima keterangan dan klarifikasi dari dinas tersebut. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.